kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Sangat luar biasa, amin. Luar biasa atau sangat luar biasa? Ya, sangat luar biasa baik, ya. Haleluya. Apa yang kau pikirkan hari ini? Mari kita pikirkan berkat Tuhan yang telah tersedia bagi kita hari ini. Jangan pikir masalah. Jangan pikir pergumulan, ya. Pergumulan jangan dipikir, masalah jangan dipikir, ya. Masalah harus dihadapi. Yang kita pikirkan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mari kita siapkan diri untuk kita membaca, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak bosan untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya juga tidak bosan ya menyediakan makanan rohani buat Bapak Ibu semuanya. Ya, karena itu ketika melihat yang menyaksikan tayangan ini banyak, ya, itu merupakan kegembiraan juga. Oh, ternyata banyak yang dengar. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu diberkati dengan tayangan ini, Bapak Ibu tolong kirim link ini ya kepada yang lain. Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah saudara malas untuk mengirim, ya. Kirim saja, orang dengar atau enggak dengar, kirim aja. Ya kan? Sebab satu saat mereka butuh firman Tuhan. Ya kan? Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, Engkau selalu mengadakan apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau Jehovah Jireh bagi setiap kami. Terima kasih. Kami percaya hari ini berkat telah tersedia. Rancangan-Mu indah bagi kami. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit bagi kami yang percaya kepadamu. Kami tahu hari ini ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Itu kami tidak bisa hindari sebab kami ada di planet yang bernama bumi. Selama kami ada di planet yang bernama bumi, maka Alkitab mencatat kami harus bergumul. Tapi satu hal, kami tidak khawatir, kami tidak takut, sebab kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih. Karena itu, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan pekerjaan kami di hari ini, kami akan membaca, kami akan belajar dari firman-Mu, sebab firman-Mu itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan sebagai sulu bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua saat kami mendengarkan firman-Mu dan uraian firman-Mu. Juga urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ibadah adalah juga tindakan kasih. Mari kita membaca di Galatia pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 10. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Galatia pasal 2, tadi ayat 1, sekarang ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan
Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Ayat 4, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Saudara-saudara palsu ya. Saudara palsu itu yang bagaimana? Senyum di depan, ya kan? Tetapi jahat di belakang kita. Haleluya. Itu namanya orang munafik. Di depan kita, hai apa kabar? Senyumnya, wah. Begitu di belakang kita, lihat tuh, Pak Pendeta gak diberkati, miskin. Subscribernya dikit. Orang yang menonton tayangannya Sahabat Galilea juga dikit. Haleluya. Ya, saudara-saudara palsu. Di sini dikatakan memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludupkan, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Ingat ya, kedudukan itu tidak penting ya. Allah tidak memandang muka, ya kan? Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepada aku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kau usahakan. Ulang ya, ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian pembacaan di Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat 10, perhatikan. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukan. Jadi Paulus memperhatikan orang-orang miskin. Dia katakan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal 1:27 dikatakan di sana, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Wow, ternyata sebelum tetangga kita memperhatikan anak yatim piatu, ya kan? Ini jauh sebelumnya itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Makanya tetangga baca Alkitab dong ya. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan lihat, oh ternyata apa yang engkau lakukan itu ada tertulis di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Sebetulnya saya tiap kali melewati ada rumah yatim piatu, saya terkesan sebenarnya. Hati saya ingin melakukan seperti itu. Ya. Rumah singgah begitu ya, untuk para murtadin ya. Untuk orang-orang yang terlantar, terbuang, anak yatim piatu, itu kerinduan saya sejak awal. Tapi apa daya, saya hanya punya Tuhan, tapi tidak punya uang. Haleluya. Nanti mereka bilang, kasihan deh lu. Lihat tetangga itu, bicara anak yatim piatu, mereka sangat care. Ya kan? Lah kita ini, aduh. Kita hanya sewaktu-waktu saja, ya. Kalau lagi mood, begitu ya. Ya Bapak Ibu, harusnya waktu Natal, ya ini kalau kita bicara dulu Natal kemarin, Natal itu harusnya diwarnai dengan memberi. Karena Natal itu prinsipnya adalah memberi, Allah memberi yang terbaik bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Sebenarnya Natal itu adalah memberi. Memberi kepada siapa ya? Kepada anak yatim piatu, orang-orang miskin, janda-janda miskin. Tapi nggak disebut duda-duda ya. Cuma janda-janda ya. Karena kalau duda, ya dia nggak miskin ya. Haleluya. Cuma janda ya. Haleluya. Ya saudara, harusnya itu yang kita perhatikan ya. Ya kita hanya setahun sekali memperhatikan. Tapi kalau tetangga kita, yaitu rumah-rumah singgah itu banyak loh. Dan itu saya lihat hidup semua ya. Nah oke, itu bukan soal kita deh ya. Kerinduan saya dari dulu mau bangun rumah murtadin. Saudara, kenapa itu kerinduan saya? Sebab begini loh. Ketika seseorang mau ambil keputusan terima Yesus, dia tercabut dari lingkungan sosial. Dia tercabut ya dari sana dan dia kehilangan banyak hal. Kehilangan perlindungan dari orang tua, dibuang, bahkan juga hidupnya terancam. Saya alami ketika saya terima Yesus, saya menggelandang ya, jadi gelandangan. Maksudnya tidak punya tempat. Mau datang ke rumah ribut ya. Saya datang ke orang Kristen takut. Ya, apalagi saya di Poso waktu itu kan kota kecil. Ya, nanti kalau nampung saya mereka disalahin, kan ada peristiwa yang terjadi kan. Ada rekan murtadin juga itu hanya menampung seorang yang mau murtad dari agamanya, mau jadi Kristen. Kena pasal dia, sama dengan pasal yang dituduhkan kepada saya juga. Ya. Nah Bapak Ibu, kerinduan saya ingin membangun rumah singgah itu ya. Rumah murtadin, rumah yatim piatu. Supaya ketika mereka tercabut, diusir dari rumah mereka, ya kita bisa tampung, kita bisa memberikan pengajaran tentang Alkitab kepada mereka. Karena waktu saya jadi Kristen ya, saya datang ke gereja menolak
Padahal saya tahu di gereja itu, di gereja Kristus ya, Gemim Kristus di Manado. Ya saya sudah ceritakan di live saya mau ikut Yesus ya. Itu saya mau supaya pendeta di situ nampung saya, ya memberikan saya kursus ya, mengizinkan saya untuk mengikuti kursus Alkitab itu. Saya juga tidak punya tempat tinggal ya. Waktu saya pertama-tama terima Yesus di Poso, saya ya pokoknya jalan aja ya, menggelandang ya kan. Tidur di mana ya, kadang nggak makan ya, makan sehari sekali, pernah makan makanan basi karena nggak ada makanan ya kan. Masuk prinsip saya makan aja, yang penting ada ganjalan dalam perut, ada perut terganjal begitu. Toh juga masuk di dalam perut juga basi kan. Haleluya. Sedih deh kalau menceritakan itu ya. Ya orang Kristen kan takut kalau saya datang ke rumahnya, mereka itu seperti acuh tak acuh gitu. Pingin saya itu dari gerak tubuh mereka ya, bahasa tubuh mereka, saya pergi aja begitu. Jangan mampir gitu, jangan tinggal lama-lama di sini. Aduh saudara. Tidurnya juga kadang ya tidur di gereja yang masih dibangun ya. Sedih loh kalau menceritakan. Makanya jadi Kristen itu nggak gampang ya. Ikut Yesus itu nggak gampang ya. Ya, hari-hari hidup kami penuh dengan perjuangan ya. Ya, terancam, terintimidasi ya. Hanya kasih kemurahan Tuhan masih bisa ada hari ini ya. Nah, jadi saya pingin itu punya rumah murtadin. Ya. Bangunnya jangan di daerah Islam ya, salah ya. Kalau kita bangun di daerah Muslim ya tentu salah. Nggak aman, nggak nyaman juga ya. Ya mungkin di mana di daerah Minahasa sana ya. Ya, sehingga ada yang murtad dari seluruh Indonesia kita dengar, kita fasilitasi, terbangkan, datangkan, tampung di situ. Jangan ikut saya punya jejak, ya aduh, nggak ada yang nampung. Mau belajar Alkitab aja ditolak. Ya. Nah, Bapak Ibu, ibadah kita kepada Tuhan, saya mau katakan begini, dengar baik. Tidak cukup terlihat aktif menghadiri kebaktian-kebaktian, terlibat pelayanan di gereja dengan baju seragam yang indah dipandang mata, atau melalui paduan suara yang indah ya, memuji Tuhan ya, atau melalui doa-doa yang kita panjatkan dengan bahasa yang begitu indah ya, sampai pakai bahasa roh sehingga menggetarkan hati setiap ya, menggetarkan ya, bergetar begitu setiap orang yang mendengarnya. Bukan itu, tidak cukup hanya itu. Tapi ibadah juga, dengar baik, merupakan sebuah tindakan kasih kita dalam bentuk nyata. Amin. Nah, banyak di antara kita nampak seperti malaikat begitu ya saat berada di gereja. Tapi sepulang dari ibadah cuek, don't care, ya kan? EGP emang gue pikirin terhadap orang-orang lain. Kasih kita kepada Tuhan jangan hanya dalam bentuk kata-kata, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Jangan hanya berupa ungkapan kata-kata dalam bentuk syair, lirik, lagu, ya. Tapi harus juga dalam perbuatan nyata yang kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, ya.
yang membutuhkan. Inilah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih. Ya kan? Saudara, banyak anggota jemaat di gereja ya yang masih sulit, masih susah begitu ya. Yang masih kekurangan. Ya. Ada para janda, anak yatim piatu. Ya kan? Tapi nggak disebut duda ya. Anak-anak terlantar yang masih kesulitan biaya untuk sekolah dan lain-lain. Iya. Jangan pikir anak pendeta sudah tercukupkan kebutuhan mereka. Saya juga bergumul ya. Iya. Sehingga anak saya cari tempat yang murah sekolahnya, ya. Sebab kalau sekolah-sekolah Kristen mah aduh mahal, ya. Komersil, orientasinya duit, ya. Mungkin ada sekolah-sekolah, biasanya itu sekolah Katolik ya, yang ada subsidi silang. Kalau sekolah Kristen kayaknya, apalagi ada merek-merek ternama itu ya, nggak usah disebut di sini deh. Haleluya. Nah, makanya Bapak Ibu ya, kita harus perhatikan ini. Ibadah merupakan sebuah tindakan kasih dalam bentuk nyata. Ya kan? Nah karena itu, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu supaya mereka mau memperhatikan dan membantu orang-orang miskin dalam tindakan nyata. Kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan kasih dalam bentuk amal dan sedekah. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip amal dan sedekah. Sebab kita tidak menggunakan amal ya, tapi kita pinjam aja bahasa itu ya. Kita pinjam istilah itu ya. Kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan kasih ya, dalam bentuk ya, kita pinjam istilah itu amal dan sedekah. Pinjam ya kan, ya nggak boleh pinjam ya. Gak boleh pinjam Pak Pendeta, ya bayar. Ya hanya istilah ini atau kata ini mungkin yang lebih sederhana ya, yang lebih familiar begitu di sekitar kita. Amal dan sedekah. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ya, firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan kepada orang miskin dan orang-orang yang kekurangan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya kan? Dan itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita melakukan amal dan sedekah, tidak boleh memandang agama. Ya, tidak boleh memandang suku. Itu hebatnya orang Kristen. Ya. Kita kasih kepada mereka. Ya. Kalau mereka nggak mau terima karena ya orang Kristen kafir dan haram pemberiannya. Ini saudara, ini tuh begini.
waktu saya masih di rumah tahanan negara Poso. Jadi di rumah tahanan itu saya statusnya masih tahanan. Ya, awalnya masih tahanan, tapi kemudian setelah ada vonis, ya kan, putusan jadi narapidana. Itu bedanya. Tahanan mereka yang masih berproses, proses persidangan. Narapidana mereka yang sudah menerima keputusan. Apakah itu pada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan juga sudah putusan Mahkamah Agung, ya. Jadi sudah menerima putusan itu, maka dia menjalaninya disebut narapidana. Nah, waktu saya di sana, saudara, gereja itu bergantian datang, ya. Minggu ini gereja A, minggu depannya gereja B. Nah, semua orang yang datang ke dalam ibadah itu dari gereja dibatasi 20 orang kah, atau 10 orang kah, 15 orang kah. Mereka juga memberikan semacam apa kepada saya, ya. Ya, sesuatu lah. Entah itu bentuk makanan ringan, apakah itu sabun, ya, odol, ya, sikat gigi, ya, apalah yang mereka bisa bawa, ya, bahan-bahan itu, ya, mereka berikan kepada saya. Nah, saya kan tidak makan sendiri, saya mau bagikan ke semua kamar, ya. Waktu itu di sana ada 12 kamar. Satu kamar itu harus ganjil, ya. Satu kamar itu ganjil, nggak boleh genap, ganjil, ya. Nah, di satu kamar itu bisa 3, bisa 5, bisa 7, ya. Nah, jadi dibagi ke semua kamar. Nah, di dalam kamar itu narapidana tahanan kan ada yang tidak Kristen, ya, non Kristen. Ada yang menerima, tapi ada yang menolak. Haram katanya menerima pemberian dari orang Kristen, apalagi yang murtad. Haleluya. Ya, tidak apalah, ya. Yang penting kita memberikan, ya. Nah, di ayat 40 di Matius pasal 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 45, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara, ini suatu peringatan bagi kita setiap orang percaya yang berlimpah secara materi, supaya kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Nah, kalau saudara diberkati secara berlimpah, saudara mau membagikan sembako, ya, nanti kami salurkan, boleh, ya. Jadi dari Yayasan Pelayanan Galilea bisa menyalurkan, nanti kami datang ke lampu merah gitu, ya. Kami akan cari pemulung-pemulung, ya. Kami akan bagi, dan kalau ada yang bersedia silakan mencatat nomor kami, ya. Hubungi kami. Nanti kami akan juga memberikan laporan, ya. Kami akan shoot, ya. Bahkan kami akan live, ya. Kami akan siarkan secara langsung, bisa, ya. Saudara mau, ya. Silakan saudara yang mau ya terbeban, yang diberkati secara berlimpah, yang berlimpah materi, mau membagikan, ya, dalam bentuk sembako, mungkin setiap bulan kah, atau juga mau memberi makan dalam bentuk nasi kotak, ya, kami akan lakukan. Karena yayasan kami pernah melakukan beberapa kali sejak pandemi COVID-19, ya, masih melakukan, ya,
sudah melakukan itu dan masih akan melakukan. Jika ada yang mau mensponsori gitu loh. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini yang kita baca, ya, juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 40 dan juga ayat 45, suatu peringatan bagi kita yang berlimpah secara materi supaya kita berbuat baik, kita berbuat kasih dalam bentuk amal sedekah, ya, amal sedekah. Kita berbuat baik, ya, sehingga kita menjadi kaya dalam kebajikan. Ya kan? Kita menjadi orang yang suka berbagi. Ya kan? Berbagi sukacita. Berbagi, ya itu, ya, materi boleh, ya kan? Jadi kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, dalam bentuk memberi dan berbagi. Ya kan? Di 1 Timotius, saya ingat 1 Timotius pasalnya yang ke-6 pada ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, di ayat 17, itu ayat 18 ya, di ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian, 1 Timotius pasal 6 ya, ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, di sini dia. Jadi saat kita memberi kepada orang lain, itu akan kita nikmati nanti, bukan di sini loh, nanti. Ya. Apa yang kita berikan sesungguhnya itu yang menjadi milik kita nanti. Di dunia ini kita lepaskan, tapi nanti di dunia yang baru nanti itu akan kita terima. Ya. Jadi pemberian kita di sini dikatakan mengumpulkan suatu harta di surga ya, di dunia yang baru nanti. Ya. Nah, lebih tegas lagi apa yang dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mari saudara, sekali lagi kalau saudara mau berbagi dan tidak tahu kemana, nanti Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia akan menyalurkan. Silakan hubungi nomor admin Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia atau Galilea Network, ada di kolom deskripsi atau nomor di bawah ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami diingatkan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini
mengajarkan kami bahwa ibadah juga merupakan sebuah tindakan kasih kami dalam bentuk nyata. Kami berbuat baik, menyalurkan kasih itu dengan beramal dan bersedekah. Apa yang kami lakukan bukan untuk masuk surga, tetapi untuk membalas kebaikan Tuhan yang memang tidak dapat kami balas. Kami mengambil bagian yang dapat kami lakukan. Karena untuk masuk surga bukan itu yang kau perhitungkan. Tapi paling tidak apa yang kami berikan di dunia ini kepada orang lain itu akan kami nikmati di surga. Jangan sampai kami masuk surga, tapi kami tidak menikmati apa yang menjadi bagian kami. Karena kami tidak punya semacam tabungan perbuatan kasih untuk kami nikmati nanti. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan selalu melakukan tindakan kasih. Terima kasih. Inilah kami, berkati seluruh sahabat Galilea dan mereka yang terbeban mau berbagi untuk bersedekah, yayasan dapat menyalurkannya. Kiranya Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia juga dipakai Tuhan, bukan saja dalam bentuk misi pemberitaan Injil, tapi juga dalam pelayanan dalam bentuk sedekah. Terima kasih, kiranya Engkau kirimkan tiang-tiang finansial untuk anak-anak Tuhan yang bersedia untuk menyediakan mungkin itu materi, yaitu bahan makanan ataupun makanan jadi untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya Engkau memberkati sahabat Galilea, yayasan dan channel ini juga diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti